Selamat pagi, sang inovator kembali menghadiri narasumber yang gak kalah cantik dan kerennya. Apa kabar nih, Prof? Kabar baik? Oke, kabar baik ya, Prof. Keseharian kesibukannya apa nih, Prof, di kampus? Di kampus? Kalau keseharian sibuk di kampus, selain tugas utama mengajar, tentunya menjalankan manajemen Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan yang paling banyak tanda tangan. Tanda tangan, oke, Prof. Kesibukan tanda tangan itu yang nggak ada habisnya. Masih produktif ya, Prof ya? Walaupun luring dan daring gini ya, Prof. Harus tetap produktif. Oke. Untuk pertanyaan pertama, itu saya mau tanya nih, Prof. Apa sih, kenapa Prof itu bisa tertarik sama Fakultas Ilmu Keolahragaan? Apa yang faktor mendukung Prof untuk menjadi seorang atlet atau terjun ke dunia atlet itu tuh apa sih, Prof? Sebetulnya bukan tertarik ke Fakultas Ilmu Keolahragaan ya, tapi tertarik ke aktivitas olahraga. Jadi saya sejak sekolah dulu, SMP itu sudah senang bermain voli. Ya, dan itu membuat saya yang waktu kecil, maksudnya kecil itu SD, saya cukup introvert, bisa mengekspresikan diri melalui aktivitas olahraga. Sekarang kalau di dunia asrama gitu ya, Prof ya, kita itu tuh kurangnya gizi atau kurangnya pangan gitu kan, Prof. Jadi kita disediakan makanan yang seadanya. Nah, menurut Prof sendiri itu tuh apakah itu udah standar dari kita atau memang harus ditingkatkan lagi gitu, Prof? Gini, kalau bicara tentang nutrisi, sport nutrition ya, jadi gizi untuk atlet itu memang standarnya berbeda dengan gizi untuk orang bukan atlet gitu kan, tentu kebutuhannya berbeda. Tapi yang lebih spesifik lagi, per cabang olahraga kan juga kebutuhan nutrisinya berbeda. Pemain anggar pastinya berbeda dengan pemain sepak bola. Iya, gitu ya. Dan saya nggak bisa komentar, Mbak. Kalau di asrama gizinya seperti apa, harus dicek dulu gizinya. Kalorinya, ya, gitu. enggak, artinya gini, itu menu untuk siapa, atlet apa, levelnya apa, gitu kan? Level Anda atlet anggar untuk pelatnas atau untuk pelada, gitu ya. Kemudian juga dilihat seasonnya sedang apa, sedang season kompetisi, pra-kompetisi, atau sedang hanya maintenance aja. Itu kan kalau membedah sport nutrition, masing-masing season juga kebutuhan nutrisinya berbeda gitu. Jadi sulit kalau menjawab itu gimana, ya lihat dulu. Berarti tergantung kapasitasnya itu ya, kan? Ya tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Banyak variabel yang harus dilihat, harus dipertimbangkan untuk mengatakan bahwa menu ini sesuai atau tidak sesuai. Apakah di FIK sendiri itu tuh mempelajari tentang gizi gitu? Oh ya, saya perlu sampaikan dulu, FIK UNES itu kan memiliki 6 program studi. Ya, dari 6 program studi, 4 diantaranya adalah keolahragaan. PJKR, PKO, IKOR, dan PJSD. Itu keempatnya adalah program studi keolahragaan. Kita masih punya 2 lagi program studi, yaitu 1 IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan 1 lagi adalah program studi gizi. Jadi di FIK itu ada prodi gizi. Apakah prodi gizi itu langsung terkait dengan gizi olahraga? Ya enggak. Gizinya gizi umum ya, nutrition. Gitu. Tetapi di 4 prodi ini yang keolahragaan ada mata kuliah sport nutrition atau gizi olahraga. Jadi dipelajari. Karena itu bagian dari variabel yang bisa menentukan performa seseorang yang physically active gitu ya.
Kira-kira tuh apa sih Prof dari FIK yang membedakan dari sama kampus-kampus lainnya gitu Prof? Yang apa yang nggak dimiliki gitu Prof? Gitu ya. Oke. Kalau dibandingkan dengan fakultas lain di lingkungan UNES maupun antar FIK se-Indonesia atau bahkan mungkin dibandingkan dengan universitas lain yang tidak ada di tempat lain tetapi ada di FIK UNES adalah laboratorium kalibrasi. Laboratorium kalibrasi, tahu ya, laboratorium kalibrasi itu adalah laboratorium yang fungsinya mengkalibrasi itu apa ya? Mengkalibrasi itu mensahkan alat ukur sesuai dengan standar yang berlaku. Gitu ya. Nah, itu kami punya, sudah berjalan 3-4 tahun ini dan sudah tersertifikasi oleh CAN. Dengan sertifikasi CAN itu berarti levelnya udah internasional. Gitu. Nah, di kami di keolahragaan kalau mau penelitian, mahasiswa skripsi, mahasiswa tesis, mahasiswa mau bikin disertasi, kalau mau penelitian ngukur-ngukur meterannya kan harus dikalibrasi. Kalau mau ngukur meterannya harus kalibrasi. Mau mengukur time, misalnya kecepatan lari, stopwatch-nya harus terkalibrasi. Mau ngukur berat badan, timbangan juga harus dikalibrasi. Nah, itu kan kebutuhan yang anytime dalam jangka panjang kita butuhkan. Ya, jadi kami punya lab kalibrasi dan itu perguruan tinggi lain mungkin yang ada hanya beberapa setahu saya. Jadi lebih banyak kalau lab kalibrasi itu swasta begitu. Selain Badan Meteorologi dan laboratorium yang besar, itu perguruan tinggi lain jarang yang memiliki. Bahkan mungkin bisa dihitung nggak sampai 10 kali se-Indonesia perguruan tinggi yang mempunyai lab kalibrasi. Apa sih Prof pesan dan harapan untuk Sobat UNES ke depannya itu? Baik, untuk Sobat UNES, saya berpesan bahwa olahraga itu adalah modal besar, baik untuk kita sebagai pribadi maupun untuk bangsa dan negara. Bagi kita sebagai pribadi, olahragalah agar sehat, tubuh menjadi imun, jiwa menjadi sehat, sportivitas terjaga, motivasi selalu bisa diupdate setiap saat melalui aktivitas olahraga. Baik Prof Tandio, terima kasih atas waktunya. Dan Sobat UNES, sang inovator akan kembali menghadirkan narasumber yang memberikan motivasi dan inovasi untuk kalian semua. See you next time!